Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Supra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakang Rangga Geni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang perang jingga. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pemburu. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Dia Ayu Pengukir, Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Wahyu Chandra sebagai Resi Wanabaya, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Dia Ayu Pengukir baru saja menikmati separuh ikan panggang gabus, diganggu oleh suara harimau. Kemudian melesat ke arah kereta gerobak yang ditinggalkannya. Alangkah terkejutnya sesampai di tempat itu. Gerobak pedati telah lenyap. Mana mungkin bisa lenyap begitu saja? Di atas tanah itu seperti ada guratan-guratan pesan. Mungkin untukku. Coba aku baca. Dia Ayu Pengukir. Jangan terlalu kenyang makan. Nanti pikiranmu bertambah kacau. Sedang-sedang saja. Sekarang, lanjutkan perjalananmu ke Pelausan Lor. Semoga kau bertemu dengan cita-citamu di sana. Aku, Ki Canta. Lagi-lagi Ki Canta. Siapa dia sebenarnya? Apakah dewa telah mengutus seseorang yang suci kepadaku? Sebaiknya perjalanan ini kuteruskan saja. Aku akan mengikuti anak sungai tadi.
Dia Ayu Pengukir tanpa mengenal lelah, dengan ilmu meringankan tubuh, melesat ke arah timur mengikuti anak sungai yang ditemuinya itu. 1 hari 1 malam perjalanan itu dilaluinya. Kemudian setelah tengah malam, sampailah di sebuah bangunan berbentuk candi. Dia Ayu Pengukir singgah di tempat itu. Tempat ini sangat sejuk. Aku mengasuh saja di sini sambil bersemedi mengendurkan urat sarafku. Ya, di pojok sebelah sana cukup terlindungi dari embun. Aku mulai saja semedi ini. Dia Ayu Pengukir telah mengosongkan dirinya menyatu dengan alam semesta ini. Mendekati dini hari, seberkas cahaya melesat dan berhenti di depannya. Maka nampaklah bayangan itu tembus pandang dengan wajah Resi Wanabaya yang membangunkannya. Dia Ayu Pengukir, titisanku. Bangunlah sebentar. Aku datang menemuimu. Kenapa semediku diganggu? Padahal aku baru saja memulainya. Kenapa Sang Arya? Dia Ayu Pengukir. Kau cukup lama semedi. Sebentar lagi pagi. Nah, perhatikanlah alam sekitarmu. Tidak lama lagi, fajar akan membias menerangi jagat raya ini. Kau telah sampai di tempat tujuanmu dengan selamat, ya Ayu. Jadi yang sekarang aku tempati ini Candi Lausan Lor. Iya. Nah, nanti setelah terang tanah, kau bisa mempelajari kitab Lawang Pitu. Di dalam buku itu kau akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Pelajarilah dengan baik dan tekun lisanku, dia Ayu Pengukir. Iya, Sang Arya. Lalu, apakah aku boleh bertanya tentang satu hal? Katakanlah, dia Ayu. Aku akan menjawabnya. Dalam perjalananku menuju Candi Pelausan Lor ini, aku menjumpai laki-laki yang bernama Ki Canta. Dia sangat aneh, serta dapat menebak jalan pikiranku dan tujuanku ke tempat ini. Siapa sebenarnya Ki Canta? Dia Ayu Pengukir. Di dalam kehidupan ini, roda kebaikan terus berputar. Siapa yang menanam kebaikan, pasti akan menerima kebaikan itu dengan utuh. Itulah roda kebajikan, titisanku. Aku tidak mengerti makna yang kau ucapkan. Tolong artikan makna yang sebenarnya. Kebaikanmu telah menolong perjalananmu, ya Ayu Pengukir. Tanpa kau sadari, kau telah banyak menolong orang. Kau telah korbankan dirimu untuk kemanusiaan. Nah, secara karma kebaikan itu menolongmu bila kau mendapat kesulitan. Tapi hidupku penuh dengan dosa, karena aku belum utuh mengabdi kepada Mataram. Aku belum apa-apa. Masih jauh apa yang harus kukerjakan demi negeri Mataram ini. Memang begitulah. Bila orang bijak berkata, dan dia akan merendah dan tidak menonjolkan pribadinya. Ternyata kau telah menyerap semua kebajikan itu, dia. Cuma saja, masih ada yang belum kau teguhkan dalam jiwamu. Ya, aku tahu Sang Arya. Aku kalah dalam api kasmaran. Aku masih dibayangi oleh masa keindahan yang begitu mempesona. Dan sulit untuk melupakannya begitu saja. Semoga setelah mempelajari kitab Lawang Pitu itu, kau akan menemukan sesuatu yang berharga. Pelajarilah kitab itu dengan baik dan tekun. Mudah-mudahan aku bisa mempelajarinya dengan baik, Sang Arya. Selesai ucapan dia Ayu Pengukir, Resi Wanabaya raib dengan gaib. Malam itu kembali sunyi. Kini semerbak wewangian membias di pelataran candi pelausan itu. Begitu fajar mulai menampakkan dirinya, dia Ayu Pengukir membuka matanya.
Kini di depannya sudah tersedia makanan pagi yang masih hangat dan buah-buahan segar di atas sebuah pokok. Maha Agung Sang Buddha, Kau telah memberikan kebaikan kepadaku. Kau telah memberikan kenikmatan kepadaku. Terima kasih Sang Buddha. Kera-kera manis, ayo kemari, kita makan bersama-sama. Tiba-tiba saja tempat itu menjadi ramai oleh sekawanan kera-kera kecil. Namun satu pun tidak ada yang berani mencamah makanan yang tersedia di depan dia, Ayu Pengukir. Hei sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mau menyentuhnya? Ayo, makanlah bersamaku. Aku tidak akan habis makan sebanyak ini. Ternyata kalian memberikan isyarat agar aku makan duluan. Baiklah, kera-kera yang manis. Dia, Ayu Pengukir, kemudian menikmati buah-buahan dan makanan hangat yang telah tersedia. Tidak begitu banyak yang dimakan. Setelah itu, barulah kera-kera yang mengelilinginya itu mengambil sisa makanan yang dimakan dia, Ayu. Anehnya, kera-kera itu tidak saling berebut. Mereka kelihatan rutin. Manis sekali. Kera-kera ini mengelilingiku. Mereka saling asih mengasihi. Pemandangan yang menakjubkan. Kalau begitu, cocok sekali kalau Candi Pulau Sanlor ini merupakan candi lambang perdamaian dan kerukunan. Sekarang aku akan membasuh tubuhku. Setelah itu aku akan mempelajari kitab Lawang Pitu, supaya aku mengerti makna dan lambang yang tertulis di dalamnya. Di sana ada anak sungai. Sebaiknya aku ke sana dulu. Sebaiknya aku mandi dulu. Air sungai ini jernih dan sejuk. Di balik batu besar, cukup untuk melindungi tubuhku dari pemandangan luas di depan sana. Dan pakaianku akan kuletakkan di atas batu itu saja. Dia, Ayu Pengukir, kemudian mandi membersihkan dirinya. Cukup lama berendam di air. Tanpa terasa matahari mulai membakar. Barulah dia, Ayu, menyudahi mandinya. Namun alangkah terkejutnya, pakaiannya tidak ada di tempat itu. Siapa yang menyembunyikan pakaianku? Untung saja aku mandi dengan kain jarik sebatas dada. Kalau tidak, tentu aku tidak berani naik ke darat. Mungkin kera-kera itu bisa kuminta bantuannya. Hei, sahabat-sahabatku, kemarilah. Sahabat-sahabatku, apakah di antara kalian ada yang melihat pakaianku yang kuletakkan di atas batu di sebelah sana? Kalian tidak tahu? Aku minta tolong, carilah pakaianku dan kitab yang kubuntal dengan pakaian. Tolonglah sahabat-sahabatku. Terima kasih sahabat-sahabatku. Tengah hari sudah lewat. Kera-kera itu belum ada yang datang memberikan isyarat mengenai pakaianku. Apakah aku harus menunggu di tepi sungai ini dengan pakaian seperti ini? Aneh sekali. Apa ini pertanda yang tidak baik untukku? Apakah ini merupakan ujian supaya aku menjadi orang yang sabar? Ya, baiklah. Sambil menunggu kera-kera itu mencari pakaianku, aku akan semedi sebentar sambil melambari kekuatanku dengan ilmu pesundari, memantau keadaan di sekitar candi ini. Dia, Ayu Pengukir, kemudian duduk di atas batu kali. Mulai duduk bersedaku. Rambutnya yang basah dan kain yang menutupinya juga basah dibiarkannya. Lalu mulai memejamkan matanya, melembari kekuatan ilmu pesundari. Kenapa sulit sekali memusatkan pikiranku? Semakin aku mengerahkan pikiranku, semakin aku teringat kepada Kakang Rangga.
Kenapa aku harus mengingatnya lagi? Aku tidak bisa melepaskan bayang-bayang itu. Kakang Rangga selalu membayangiku. Dia Ayu mencoba untuk memusatkan pikirannya. Namun yang terbias adalah wajah Rangga Geni. Kini bayang-bayang itu membersit lagi ketika mulai turun gunung mencari kedua orang tuanya. Nimas Ayu Pengukir, tahan dulu, jangan teruskan. Hentikan Nimas. Tidak, kau pengkhianat. Berbahaya dia Ayu. Kau sedang terluka dalam, jiwamu terancam. Berdaya setan. Hentikan dulu. Kau takut kepadaku, Kakang Rangga Geni? Iya, aku takut kehilanganmu Nimas Ayu Dia Pengukir. Karena kau sedang terluka dalam. Itu urusanku sendiri. Yang jelas, aku tidak sudi mempunyai kakak seperguruan berbuat mesum dengan istri orang lain. Kau patut ditebas batang lehermu, Kakang. Tunda dulu amarahmu. Dengarkan penjelasanku. Aku sedang menyelidiki siapa sebenarnya Putri Cemani itu. Dan siapa pula Rakai Mahesa yang telah menjadi suaminya. Bukankah kita sedang mencari silsilah kedua orang tua kita? Menyakitkan. Ayu Pengukir mengusap-usap kedua matanya, berusaha melupakan kenangan masa lalunya bersama dengan Rangga Geni. Namun bayang-bayang itu selalu saja membias di pelupuk matanya, lalu memusatkan pikirannya lagi. Tapi bayangan itu tetap saja mengikutinya. Hatinya begitu kesal. Kenapa aku tidak bisa memusatkan pikiranku? Kenapa harus dia yang kuingat? Kenapa? Tidak, aku harus bisa memusatkan pikiranku supaya hatiku menjadi tenang. Sekarang aku akan mulai semedi. Nah, saudara pendengar, mampukah dia Ayu Pengukir mengusir kenangan masa lalunya bersama Rangga Geni dan pertemuannya dengan Rakai Mahesa? Marilah kita ikuti selanjutnya dalam seri berikutnya hanya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.